seorang wanita punya kelebihannya adalah apa? Go detail. Detail banget. Jadi ketika ada rencana, dia bisa mendetailkan. Yang dimana para pria biasanya punya kelemahan go detail. Saya nggak tahu, para pria pada setuju apa enggak. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Wah teman-teman, sekarang kita kembali lagi nih. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Masih ada kerjaan aja nih Coach? Iya banyak. Oh banyak. Makan aja belum dikasih waktu, makanya tega banget. Tapi Coach udah makan kan hari ini? Belum makan dari mana? Wah, tapi yang penting Coach masih semangat nih, karena ini kita Amin. teman-teman udah nungguin topik yang ini, karena menunggu-nunggu ini para wanita Coach. Oh iya? Iya. Waduh, topik apa nih? Ini jarang-jarang nih ada topik wanita gitu ya. Oke, gimana? Iya Coach, kan aku juga lihat-lihat nih kayak direktur-direktur dari Google, YouTube, itu kan kita lihat itu yang memegang itu wanita, para wanita gitu ya Dan Coach. dulu direktur Yahoo juga wanita. Wanita juga kan ya Coach. Nah, yang ingin aku tanyakan, sebenarnya ada nggak sih Coach langkah menjadi business woman sukses untuk wanita gitu loh? Oke, kenapa sih wanita itu kadang-kadang dianggap tidak bisa sukses di bidang bisnis itu? Karena mereka berasumsi, ini orang-orang di luar sana berasumsi wanita itu gampang baper. Gampang baper. Gampang baper. Jadi gampang baper. Atau kalau saya suka melihat ada ciri-ciri tertentu yang berbeda. Apa tuh? Ini yang saya temukan ya. Ini saya ngomong dulu, nanti habis itu baru kita ngomong yang bagusnya kayak apa. Saya pernah menemukan ada beberapa wanita yang menurut saya dia tidak tahu jawaban dan mukanya muncul kayak orang bengong. Pelongok-pelongok gitu ya Coach? Nah itu dia tahu, dari sini jawab kan. Nah muka pelongok kayak gimana tuh? Kayak gini. Gitu. Nah ya itu tuh betul. Udah tahu banget persis tuh. Ya benar itu benar mukanya gitu. Malu nih saya. Dia bisa tahu lah, hebat ya, benar. Ya karena lucunya kamu nggak akan pernah menemukan muka pelongo tadi. Lucunya biasanya di cowok kamu pasti jarang menemukan. Kalau di cowok. Di cowok. Padahal dia juga nggak taunya sama. Kenapa emang apa yang Nggak tahu, saya nggak paham gitu, apa yang terjadi dengan otaknya mereka ya. Tapi yang jelas cowok itu kalau nggak tahu mukanya tetap kelihatannya kayak orang tahu. Padahal dia nggak tahu. Sedangkan wanita terlalu ekspresif kan. Begitu nggak tahu mukanya kelihatan pelongo. Jadi kalau yang saya temukan di dalam dunia bisnis, saya bisa ngeliat orang ini tahu bener tahu atau nggak tahu kelihatan dari mukanya. Kalau wanita, kalau cowok nggak ketahuan. Oh itu emang bener-bener ada perbedaannya gitu ya? Dari ya tadi yang tadi contohnya itu betul banget tuh. Makanya saya tadi bingung tuh bisa nggak nunjukin, ternyata kamu bisa nunjukin dengan baik ya. Oh, berarti kalau misalkan bisa ketahuan dari ekspresi wajah, wanita bisa dikatakan orangnya jujur ya Coach ya? Nah bener kan nih teman-teman? Benar. Ya memang benar kan dalam konteks itu betul bahwa wanita itu adalah tipe. Nah kelebihannya wanita adalah orang yang tipenya jujur. Nah hanya ketika dalam dunia bisnis yang banyak banget didominasi oleh pria, yang dimana banyak pria yang kadang-kadang mukanya nggak ada emosionalnya, mereka mukanya kayak tegang dan sebagainya, itu dianggap sesuatu yang common di sebuah bisnis. Karena ketika menghadapi sebuah bisnis yang keras, mereka cenderung mencari orang yang mukanya cenderung kaku. Kalau untuk bisnis, tegas, jadi kayak menjawabnya juga tegas, yang bukan cengar-cengir lah, ketawa dan sebagainya. Itu pasti akan berpengaruh banget. Nah, ini yang saya mau katakan nih. Jadi ada 5 tips yang mau saya bagikan ya teman-teman. Ada 5 tips yang akan kita bagikan. Jadi yang pertama adalah sebagai seorang wanita adalah Anda harus confident dan assertiveness. Confident dan assertiveness. Iya. Oke. Kenapa saya berani mengatakan ini? Ini saya coba contohkan dari pria ya. Pria dulu, nanti baru kita arahkan ke wanita. Saya ambil contoh. Saya kebetulan dulu pernah kenal dengan salah satu GM perusahaan terkenal. Saya nggak perlu nyebut namanya. GM ini kebetulan ditanya sesuatu. Dan GM ini nggak punya jawaban. Dia nggak tahu jawabannya. Diem aja gitu Coach? Dia nggak punya jawaban, tapi hebatnya dia tetap pede, dia tetap confident, dia tetap ngejawab. Padahal yang tahu jawabannya itu adalah buahnya dia nggak ngerti. Yang penting confident. Confident dulu dia jawab. Nah, sedangkan wanita kadang-kadang tidak. Begitu dia nggak tahu, dia akan apa adanya. Nah, kalau orang confident enggak, dia akan jawab. Tapi caranya mengakalinya adalah dengan cara ketika menyampaikan sesuatu, dia membuat pernyataan-pernyataan yang terlalu general. Kalau yang laki-laki? Laki-laki, pernyataan-pernyataan umum, misalkan gitu. Jadi kalau pertanyaannya sudah mulai dalam, dia akan balik lagi ke umum, tapi dengan confident. Ya misalkan ada orang nanya, Bapak, kenapa Pak produknya bisa unggul? Gini,
ketika berbicara, jadi ngomongnya gitu dulu. Jadi dengan pede begini. Nah, itu kalimat confident kan. Oh, oke. Padahal mungkin abis itu dia nggak tahu jawabannya apa. Nah, ini this is kenyataan yang menarik. Jadi artinya bagaimana dia confident dan dia bisa asertif menjawab. Asertif berarti kan dia terbuka perasaannya. Jadi jangan sampai pernyataan-pernyataan disampaikan adalah pernyataan-pernyataan yang merendahkan dirinya dia. Yang kedua, ya, jangan pernah meragukan opini Anda sendiri. Oh, itu nggak boleh ya? Harus Nggak kita boleh. singkirkan ya, Coach? Betul. Jadi ketika nggak tahu, Anda tetap mengeluarkan opini Anda. Gitu ya. Jadi kan kelihatan nih kalau kayak Bu Sri Mulyani kan hebat banget tuh. Kelihatan kan tok 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 tok. Apakah dia memang sepinter itu? Kelihatannya memang seperti pinter itu. Berarti karena confident levelnya yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, jadi yang pertama confident dan asertif ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus menerapkan ini nih. Nah, apalagi nih, Coach, selanjutnya? Nah, jadi tetap ya di confident dan assertiveness itu yang paling penting jangan pernah dia mengkritik penampilannya sendiri. Mengkritik penampilannya sendiri. Dia harus confident banget dengan penampilannya, walaupun penampilan sederhana, dia tetap harus tampil luar biasa. Harus pede banget. Nah, dan kemudian ketika berbicara juga kelebihannya wanita adalah empati. Nah, ketika dia berbicara sesuatu, dia harus masuk ke sisi empatinya seorang wanita, tapi cara menjawabnya dia yakin. Saya kasih contoh, ada percakapan wanita yang kadang-kadang ketika berbicara kayak nggak yakin, dia kayak ngambang. Jadi misalkan contoh ya, misalkan produk ini bagus. Iya Bu, produk ini kayaknya bagus Bu. Nah, itu kan tanda yang tidak pede. Beda dengan kalimat, iya produk ini adalah produk yang bagus, yang tepat untuk bisnis Anda. Nah, ketika cara menyampaikan yang tepat, maka orang lihat, bagus nih. Bagus. Karena kadang-kadang kan ada beberapa wanita yang ketika berbicara kayak ngambang. Ini bukan hanya wanita, di pria juga ada. Tapi kita bahasnya khususnya untuk wanita adalah berkaitan dengan self-confidence itu yang menjadi bagian yang penting. Dan jangan lupa, juga banyaklah memuji orang lain. Oh, itu perlu ya, Coach? Oh, wanita kan kelebihannya empati. Kalau kelebihan empati berarti apa? Mesti ngangkat-ngangkat orang lain. Ya kan? Kelebihan itu yang bisa dimanfaatkan. Kalau istilah saya adalah ini adalah unfair advantage. Unfair advantage adalah kemampuan, keunggulan yang tidak bisa dilawan oleh pria sekalipun. Yang hanya ada di wanita. Nah, teman-teman, kita memiliki kemampuan itu. Girl power. Oke. Coach, apa lagi nih, Coach? Nah, yang kedua, sekarang yang kita bicarakan adalah improve your skill dan knowledge. Karena kita sadar, kalau kita nggak punya skill dan kepengetahuan yang bagus, maka otomatis kita mungkin komunikasi jelek, nggak bisa menyelesaikan masalah, dan punya kemampuan berkaitan bagaimana presentasi. Karena ketika membicarakan sesuatu, yang paling banyak ditanyakan adalah konsep-konsep apa yang bisa kita tawarkan. Orang mendadak dianggap pinter ketika Anda menawarkan sebuah konsep. Nah, itu punya kemampuan mereka. Jadi kita harus belajar yang berkaitan dengan itu. Nah, yang dua. Yang ketiga adalah setiap orang sukses itu harus punya perencanaan. Oke, kalau dia nggak punya perencanaan nggak bakal bisa. Jangan berharap. Makanya jadi kalau dia nggak punya perencanaan dan mampu mengeksekusinya. Nah, makanya seorang wanita punya kelebihannya adalah apa? Go detail. Detail banget. Jadi ketika ada rencana, dia bisa mendetailkan, yang dimana para pria biasanya punya kelemahan go detail. Saya nggak tahu para pria pada setuju apa enggak. Biasanya wanita itu sangat keluar biasa banget ketika melakukan sesuatu, dia bisa ngecek per pace bagian-bagiannya. Karena dia memang sangat detail. Kalau pria kelihatannya nggak, mainnya umum saja. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Dan yang keempat adalah kita harus seimbang. Bukan hanya berkaitan kelebihannya wanita adalah kemampuan karir bagus, pekerjaannya juga bagus, dan juga biasanya balance dengan kehidupan dengan keluarga dan sebagainya cukup bisa dilakukan dengan baik. Itulah kemampuan wanita. Dan yang terakhir adalah nomor 5, teman-teman, adalah untuk para wanita, belajarlah dari kegagalan. Oh, berarti kegagalan itu malah membuat kita lebih maju. Dan biasanya yang saya temukan, banyak wanita yang hebat-hebat itu, mereka ketika gagal, mereka mencari tahu apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Biasanya kalau wanita-wanita yang gampang down adalah begitu gagal ya udah dianggap kiamat. Iya. Ya kan? Nggak bakal sukses. Nah, sedangkan dia adalah harus belajar dari kegagalan. Kalau buat saya kalau jatuh di lubang yang sama sampai 3 kali itu masih oke. Lebih dari 3 kali mah itu sama dengan kitanya yang memang tidak pintar untuk melakukannya. Begitu.
Itu aja mungkin 5 hal yang saya sharingkan tadi. Nah, para wanita jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang sudah disampaikan oleh Coach Antonius Arif tadi ya. Nah, semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, teman-teman aku mau nyampaikan juga nih kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP yang sudah tersertifikasi langsung oleh Dr. Richard Bandler, teman-teman langsung bisa mengunjungi website kami di www.nlpleadershipindonesia.com. Nanti teman-teman bisa baca dan cari tahu informasi terlebih dahulu dan bisa langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Nah teman-teman, aku juga mau membagikan e-book untuk menemukan mental block dalam diri dan cara menterapinya. Gimana sih cara dapetin e-booknya? Teman-teman cukup datang kunjungi deskripsi YouTube ini atau di kolom komentar paling atas, di situ ada link. Teman-teman bisa klik, cukup mengisikan data seperti nama, email, nomor telepon. E-booknya akan kami kirimkan ke email teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Coach Antonius Arif dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.